Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini adalah majelis kita yang ke-9 dari silsilah kajian Tahsilul Ilm dalam pembahasan kitab Talkhis Fiqhul Faraid oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada pembahasan Ashabul Furudhi wa miqdaru nasibi kulli warith. Ashabul Furud dan ukuran atau dan bagian masing-masing ahli waris. Ashabul furudhi asyrah, orang-orang ahli waris yang berhak mendapatkan dengan bagian tertentu ashabul furud itu ada 10 orang. Az-zawj, suami, az-zawjah, istri, al-um, ibu, al-ab, bapak, al-jaddah, nenek, al-jad, kakek, al-banat, putri, anak perempuan, banatul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki, al-akhwat min ghairi yakni saudari yang tidak seibu, saudari kandung atau saudari sebapak. Wa auladul dan anak-anaknya ibu, maksudnya saudara-saudari kandung, saudara-saudari seibu. Itu 10. Taib. Mirathuz zawj, warisan suami. Mirathuz zawj an-nisf awir rubu. Warisan suami itu kadang setengah, kadang seperempat. Fayarithun nisf, seorang suami itu berhak mendapatkan separuh bisyart alla yakuna lizaujati far'un waris. Syaratnya istri nggak punya anak keturunan yang mewarisi. Wa yarithur rubu, dan suami itu mewarisi seperempat, yakni bisyart ay yakuna lizaujati far'un waris. Jadi suami mewarisi seperempat, syaratnya kalau istri mempunyai anak keturunan yang mewarisi dia. Pembahasan yang kemarin yang kita bahas adalah ahli waris itu ada 3. Ada ashabul furud, ada asobah, ada zawul raham. Nah, pembahasan kita sekarang adalah ashabul furud itu siapa saja dan bagaimana perincian pembagiannya. Kata beliau tadi, ashabul furud itu ada 10. Ashabul furud itu ada 10 yang telah kita bahas tadi. Kita bahas sekarang satu persatu. Warisan suami. Gitu ya. Sekarang kita bahas adalah yakni warisan taib. Ini pembahasan yang ada di hadapan kita. Warisan suami para ikhwah, ada 2 pembahasan yang perlu dituntaskan di sini. Yang pertama, pembahasannya adalah definisi. Definisi suami. Siapa itu suami yang berhak mendapatkan waris? Suami itu adalah yang telah diikat pernikahan yang sah dengan seorang wanita sampai pisah yang nggak bisa rujuk. Jadi kalau dalam bahasa syar'inya, mulainya dari sejak al-aqd as-sahih begitu sampai al-bainunah. Seorang itu mulai jadi suami itu jika ada akad yang sahih, ada akad yang sah.
Kalau seorang wali, yang walinya perempuan mengatakan angkah tuka, kemudian sang calon suami tadi mengatakan qabil tu, maka sah jadi suami istri apabila syarat rukunnya terpenuhi. Meskipun suami itu belum pernah ngumpuli istrinya. Meskipun suami itu bahkan belum pernah ketemu istrinya. Karena patokan seseorang itu jadi suami bukan dengan jima, bukan dengan ketemu, tapi patokannya adalah dengan adanya akad nikah yang sah. Ini pertama. Sampai kapan seseorang itu dianggap suami? Sampai terjadinya bainunah, sampai pisah, bukan talak ya, sampai pisah. Makna sampai pisah itu adalah sampai suami ini kalau pisah dengan istrinya nggak bisa rujuk dalam artian rujuk biasa. Jadi bisa jadi sampai talak 3, atau terjadi khulu, atau terjadi fasakh, begitu. Atau kalau talak 1, talak 2 sampai keluar dari iddah talak 1, talak 2. Itu namanya suami. Itu namanya suami. Masalah yang kedua sekarang, bagian waris. Suami. Bagian waris suami itu ada 2 kemungkinan. Kadang-kadang setengah, kadang-kadang seperempat. Jadi kadang-kadang dapat setengah harta istri. Kadang-kadang dapat seperempat harta istri. Kadang-kadang dapat setengah, kadang-kadang dapat seperempat. Lah, dapat setengah itu patokannya adalah adamu al-fara' al-waris. Dapat setengah itu apabila istri tidak memiliki anak keturunan yang mewarisi, baik anak dari suami ini maupun anak dari suami yang lain. Jadi kalau gambarannya ada seorang perempuan namanya Fatimah. Fatimah ini dulu nikah dengan Hasan, gitu ya. Punya anak namanya Abdullah. Itu. Hasan meninggal dunia. Kemudian Fatimah nikah lagi dengan Utsman. Misalkan begitu. Fatimah nikah lagi dengan Utsman. Dari hasil pernikahan keduanya punya anak namanya Abdurrahman. Lah, sekarang yang jadi kasus adalah tatkala Fatimah meninggal dunia, dia itu meninggalkan seorang suami, Utsman. Tatkala Fatimah meninggal dunia, dia itu meninggalkan suami, Utsman. Dalam kasus ini, jadi anggaplah Abdullah sama Abdurrahman nggak ada. Salah contoh. Jadi Fatimah nikah dengan Hasan, nggak punya anak. Salah contoh ya. Ingat, ulangi. Fatimah nikah dengan Hasan, nggak punya anak. Terus Hasan meninggal dunia. Fatimah nikah lagi dengan Utsman, belum punya anak. Fatimah meninggal dunia. Maka berarti Fatimah tatkala meninggal dunia, dia meninggalkan seorang suami, Utsman, dan dia nggak punya anak keturunan. Nggak punya anak dari suaminya Hasan, nggak punya anak dari suaminya Fatimah. Ini namanya jadi suami yang istri yang dia tinggalkan, istri yang meninggalkan dia itu adamul far'il waris, tidak memiliki anak keturunan yang mewarisi. Kalau ini terjadi, maka Utsman mendapatkan setengah hartanya Fatimah. Itu. Nah, itu yang pertama. Adapun kalau seperempat, maka patokannya adalah wujud al-fara' al-waris. Wujudul fara' al-waris. Adanya anak keturunan yang mewarisi. Kembali kepada contoh ini.
Dalam kasus ini Fatimah nikah dengan Hasan. Fatimah nikah dengan Hasan. Punya anak Abdullah. Gitu. Terus Hasan meninggal dunia. Meninggal dunia atau cerai, yang penting pisah. Yang penting pisah. Fatimah kemudian nikah dengan Utsman. Pernikahan Fatimah dengan Utsman punya anak namanya Abdurrahman. Punya anak namanya Abdurrahman. Lah, kemudian Fatimah meninggal dunia. Fatimah meninggal dunia. Fatimah meninggal dunia, dia ninggalkan 2 anak dan ada Utsman. Ada suami Utsman. Itu, ada suami Utsman. Kita nggak bahas 2 anak ini dulu. Kita bahas Utsman. Berapa bagian Utsman? Utsman itu yakni mendapatkan bagian 1/4. Utsman mendapatkan bagian 1/4. Kenapa? Karena istri yang meninggal dunia punya al-fara' al-waris, punya anak keturunan yang mewarisi dirinya. Punya anak keturunan yang mewarisi dirinya. Itu namanya wujud al-fara' al-waris, adanya anak keturunan yang mewarisi. Maka suami mendapatkan suami mendapatkan 1/4. Ini sebagai gambaran kecil. Kalau Fatimah meninggal dunia dalam kasus yang pertama, itu Fatimah meninggal dunia, gitu ya, meninggalkan suami. Itu. Harta Fatimah yang ditinggalkan 40 juta. Itu. Maka suami mendapatkan setengah. Berarti mendapatkan 20 juta. Itu. Nah, adapun kalau kasusnya berbeda, ini kalau Fatimah meninggalkan 40 juta, suami gak punya anak, suami mendapatkan setengah dari 40 juta sama dengan 20 juta. Kalau kasusnya lain, Fatimah wafat meninggalkan uang 40 juta, Tatkala meninggal dunia, dia itu meninggalkan suami, meninggalkan Abdurrahman. Berarti meninggalkan 2 anak laki-laki, gitu ya. Karena anak dari suami yang pertama tetap anak, meskipun bapaknya sudah pisah. Anak dari suami yang kedua. Karena dalam kasus waris ini, itu ada istri meninggal dunia, ada anak, maka berarti suami mendapatkan 1/4. Suami mendapatkan 1/4. Nanti sisanya harta milik anak. Nah, kalau begitu berarti 40 juta, 1/4-nya 40 juta kan 10 juta. Sisanya nanti milik anaknya. Sisa nanti milik dari anaknya. Wallahu alam, itu warisan suami dari istri yang meninggal dunia. Semoga difahami dan berbarokah. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.